Kabar panas kembali mengguncang jagat voli nasional, terutama para pendukung setia Jakarta Pertamina Enduro. Isu yang beredar kali ini bukan sekedar rotasi biasa, melainkan menyangkut posisi paling vital dalam permainan, setter. Nama Tisha Amalia mendadak jadi sorotan setelah kabar pemecatan dirinya mencuat jelang babak Final Four. Situasi ini makin memanas karena keputusan tersebut disebut datang langsung dari kepala pelatih asal Turki Bülent Karslioglu yang dikenal tegas dan tak suka kompromi dalam urusan performa tim. Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa evaluasi besar dilakukan usai laga panas kontra Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dalam pertandingan itu, banyak pihak menilai distribusi bola dari Tisha jauh dari pola permainan biasanya. Yang paling mencolok, tentu minimnya suplai bola kepada oposit andalan tim, Megawati Hangestri Pertiwi. Padahal, selama musim berjalan, Megawati konsisten menjadi mesin poin dan penentu kemenangan di momen-momen krusial. Publik pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa dalam laga sepenting itu, Megawati justru jarang mendapat umpan matang? Ritme serangan Pertamina Enduro terlihat kaku dan mudah ditebak. Lawan seperti sudah membaca arah permainan sejak set pertama. Serangan lebih banyak dialirkan ke sisi yang kurang efektif, membuat blok lawan nyaman, dan sistem pertahanan Petrokimia semakin solid. Dalam pernyataan yang disebut beredar di kalangan internal klub, Bülent dikabarkan menyampaikan kalimat tegas yang langsung memicu spekulasi luas. Final Four bukan tempat untuk eksperimen. Kami butuh setter yang berani mengambil keputusan cepat dan memahami siapa finisher utama tim. Pernyataan itu seperti sinyal keras bahwa perubahan akan terjadi dan waktunya sangat dekat. Situasi ini membuat manajemen bergerak cepat. Targetnya jelas, menghadirkan setter yang sudah memiliki chemistry dengan Megawati. Nama pertama yang mencuat adalah Yom Hae-son, playmaker berpengalaman yang saat ini memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Duet Yom dan Megawati bukan cerita baru. Saat keduanya bermain di Liga Voli Korea, kombinasi quick set dan variasi back attack menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Distribusi bola Yom dikemal presisi, cepat, dan berani mengambil resiko di poin-poin kritis. Nama kedua yang masuk radar adalah Dilay Özdemir, setter yang pernah berkiprah di Manisa BBSK. Meski belum sepopuler Yom di Asia, Dilay punya kelebihan dalam membaca blok lawan dan memainkan tempo lambat cepat sesuai kebutuhan. Ia juga sempat berada dalam satu sistem permainan yang sama dengan Megawati saat sang oposit menjajal karir di Turki. Chemistry yang pernah terbangun itu menjadi nilai plus tersendiri. Keputusan mengganti setter tentu bukan perkara mudah. Posisi ini ibarat otak permainan. Salah membaca situasi, seluruh strategi bisa runtuh. Namun Bülent tampaknya tak ingin mengambil resiko menjelang fase penentuan. Final Four adalah momen hidup mati. Tak ada ruang untuk inkonsistensi. Jika distribusi bola tidak sinkron dengan kekuatan utama tim, peluang juara bisa melayang begitu saja. Di sisi lain, kabar ini memicu perdebatan panas di kalangan penggemar. Ada yang menilai langkah tegas pelatih sebagai bentuk profesionalisme, tapi ada pula yang menganggap pemecatan Tisha terlalu tergesa-gesa. Sebab sepanjang musim, kontribusinya tak bisa dipandang sebelah mata. Ia adalah bagian dari perjalanan tim hingga menembus fase 4 besar. Di tengah gonjang-ganjing Proliga, nama Megawati kembali menjadi pusat perhatian. Bukan hanya soal performa di klub, tapi juga rumor masa depannya di luar negeri. Media Korea Selatan ramai memberitakan kemungkinan kembalinya Megawati ke kompetisi elit V-League 2026-2027. Spekulasi ini menguat setelah laporan dari Yonhap News Agency yang menyebut peluang comeback sang oposit cukup terbuka. Nama Megawati memang tak bisa dilepaskan dari Red Sparks. Selama 2 musim di Korea, ia berkembang pesat secara teknis dan mental. Musim pertamanya langsung membawa tim menembus playoff setelah penantian lama. Musim berikutnya, ia bahkan mengantar klub melangkah hingga final playoff.
Pencapaian itu membuat reputasinya melesat sebagai oposit berkelas internasional. Rumor comeback semakin kuat ketika laporan menyebut Yom Hae-sun berpotensi berstatus bebas transfer. Banyak yang membayangkan reuni duet mematikan tersebut. Jika benar terjadi, bukan tidak mungkin Red Sparks kembali menjadi kandidat juara. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Megawati. Setelah menyelesaikan kiprahnya di Korea, Megawati sempat memperkuat Petrokimia di Proliga dan membela klub daerah di Livoli. Ia juga mencoba peruntungan di Turki bersama Manisa BBSK, meski kontraknya berakhir lebih cepat demi fokus pada tim nasional. Keputusan itu terbukti tepat ketika ia kembali menjadi tulang punggung Indonesia di SEA Games 2025 dan mempertahankan tradisi medali. Kini publik menanti dua hal besar, keputusan akhir Pertamina Enduro soal posisi setter dan kepastian masa depan Megawati di level internasional. Apakah Bulan benar-benar akan mendatangkan playmaker baru demi memaksimalkan potensi Megawati? Ataukah isu ini hanyalah strategi psikologis untuk membakar motivasi jelang Final Four? Yang jelas tensi kompetisi makin meninggi. Final Four tinggal hitungan hari. Setiap keputusan akan menentukan arah sejarah semusim ini. Satu pesan Bulan terdengar jelas, tak ada ruang untuk ragu ketika gelar juara sudah di depan mata. Dan jika perubahan harus dilakukan, maka itu akan dilakukan tanpa kompromi.